Shalom Inang, saya Indriani Teresia Dloksaribu akan menceritakan kisah tentang Hana yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 28. Ada seorang pria yang berasal dari pegunungan Efraim yang bernama Elkana. Elkana memiliki 2 orang istri. Istrinya yang pertama bernama Hana. Hana adalah seorang wanita yang mandul. Dan yang kedua bernama Penina. Penina sudah memiliki anak. Elkana adalah orang yang rajin beribadah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun, Elkana selalu pergi ke kota Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Pada saat itu, imam di kota Silo adalah kedua anak Eli, yakni yang bernama Hofni dan Pinehas. Istri kedua Elkana yang bernama Penina selalu membuat hati Hana gusar dengan mengatakan bahwa ia tidak dapat memiliki anak. Dan dari tahun ke tahun hal itu selalu terjadi sehingga Hana pun selalu bersedih dan tidak ingin makan. Pada suatu kali setelah mereka selesai berdoa di kota Silo, Hana datang menghadap kepada Tuhan. Sedang Eli sedang duduk di samping tiang bait suci. Hana menangis sambil berdoa kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mempedulikan hamba-Mu ini, maka berikanlah aku satu orang anak laki-laki, dan aku akan menyerahkannya kepadamu di bait suci ini, dan pisau cukur tidak akan menyentuh rambutnya sedikit pun." Dikarenakan Hana yang terus berkomat-kamit sambil bercucuran air mata, maka Imam Eli berpikir bahwa wanita itu mabuk. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah Eli menghadap kepada Hana. Katanya, "Selesaikanlah kiranya mabukmu itu. Lalu pergilah dari sini." Kata Hana, "Janganlah kiranya Tuhan menghadap aku seorang peminum. Anggur atau apapun tidak aku minum, melainkan aku sedang bersusah hati dan meminta permohonan kepada Tuhan." Lalu Eli mengatakan, "Pulanglah, Allah Israel telah menjawab doamu." Lalu setelah Hana berdoa kepada Tuhan, pulanglah mereka ke kota Rama. Pada saat Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, maka ingatlah Tuhan akan permintaan Hana. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Setelah anak itu lahir, Elkana ingin pergi ke kota Silo untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ia pun mengajak Hana. Lalu Hana menjawab, "Aku akan pergi ke sana setelah aku selesai menyapi anak ini. Lalu aku akan memberikannya dan ia akan tinggal di sana seumur hidupnya." Lalu kata Elkana, "Perbuatlah sesuai dengan ucapanmu itu." Lalu Elkana pergi ke sana tanpa Hana. Setelah anak itu setelah selesai disapi, maka Hana pergi ke bait suci di mana tempat ia pertama kali berdoa dengan menangis kepada Tuhan. Lalu Hana mempersembahkan anaknya itu kepada Imam Eli, dan mereka berdoa sambil mempersembahkan korban bakaran. Lalu ketika Hana membawa anak itu pergi ke kota Silo, tak lupa juga ia membawa 1 lembu jantan yang berusia 3 tahun, 1 eva tepung, dan seguyung anggur. Waktu itu anak Hana masih kanak-kanak. Setelah selesai menyembelih lembu, datanglah Hana kepada Tuhan. Kepada Imam Eli, kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, aku adalah perempuan." Kata Hana kepada Imam Eli, Mohon bicara tuanku, aku adalah perempuan yang dahulu berdoa di sini untuk meminta seorang anak. Dan Tuhan telah memberi kepadaku apa yang telah kuminta kepadanya.
maka aku akan menyerahkan anak ini. Dan ya, nama anaknya Hana yaitu Samuel, yang berarti yang Hana minta daripada Tuhan. Sekian Inang, terima kasih. Shalom.